Kejaksaan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksaan Keuangan mengadakan entry meeting guna menindaklanjuti surat tugas anggota Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021. Jaksa Agung Burhanuddin dalam sambutannya menyambut baik dan mendukung kehadiran BPK untuk menyelenggarakan salah satu tugas konstitusionalnya dalam waktu 95 hari ke depan, yaitu melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021. Pemeriksaan tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik karena ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas setiap instansi pemerintah dalam mengelola keuangan negara yang dipercayakan di lingkungannya tercermin dari hasil pemeriksaan BPK, sehingga wajar jika hasil pemeriksaan BPK menjadi parameter laporan keuangan. Burhanuddin juga berharap dengan adanya pemeriksaan ini, jajaran kejaksaan akan semakin termotivasi melakukan langkah-langkah perbaikan, peningkatan kualitas, kewajaran, dan kebenaran dalam penyajian laporan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan dan merujuk pada peraturan perundang-undangan berlaku. Kejaksaan sebagai instansi penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menjadi teladan dan mampu memberikan contoh yang baik, bukan hanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya saja, tetapi juga dalam hal pengelolaan anggaran. Saya bersyukur Kejaksaan berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau PTP selama 5 kali berturut-turut. Capaian ini merupakan berkat evaluasi, bimbingan, dan arahan BPK kepada segenap jajaran Adiaksa. Untuk itu, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besar khususnya kepada yang kita hormati pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara 1, Badan Pemeriksa Keuangan, beserta segenap jajarannya atas koreksi, rekomendasi yang telah diberikan demi penyempurnaan praktek pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak tahun 2024. Peluncuran Hari Pemungutan Suara itu tentunya juga menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat agar paham dan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah resmi menetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak tahun 2024. Pemilu legislatif dan pemilu presiden jatuh pada Rabu 14 Februari 2024. Sementara pemungutan suara pemilihan kepala daerah jatuh pada Rabu 27 November 2024. Penetapan itu telah dituangkan dalam keputusan KPU Republik Indonesia nomor 21 tahun 2022. Ketua KPU Ilham Saputra menyatakan, KPU saat ini terus menyiapkan regulasi, SDM, dan infrastruktur dalam rangka menyukseskan Pemilu Serentak 2024. Pihaknya berharap dukungan banyak pihak dalam rangka menyukseskan bersama agenda Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dapat berjalan damai, aman, serta lancar. Tentu kami tidak akan bisa menyelenggarakan penyelenggaraan Pemilu 2024 tanpa dukungan dari pemerintah, dukungan dari DPR, dukungan dari para partai politik, dan dukungan dari stakeholder pemilu lainnya. Biar bagaimanapun, KPU tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemirsa, Letjen TNI Suharyanto selaku Kepala BNPB Indonesia meninjau progres pembangunan hunian tetap dan hunian sementara bagi masyarakat Semeru. Kehadirannya ini guna memastikan percepatan program peralihan dari masa tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, kembali meninjau progres pembangunan hunian tetap atau HUNTAP dan hunian sementara atau HUNTARA bagi masyarakat terdampak awan panas guguran Gunung Api Semeru di Desa Sumber Mujur, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kehadiran Kepala BNPB dalam peninjauan ini guna memastikan percepatan program peralihan atau transisi masa tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Adapun kunjungan itu sekaligus menjadi wujud perhatian pemerintah pusat dalam rangka pemulihan kepada masyarakat terdampak bantuan APG Gunung Api Semeru yang terjadi pada Sabtu 4 Desember lalu. Pembangunan tersebut telah mencapai Huntara sebanyak 234 unit, sementara Huntap telah mencapai 635 unit terhitung sejak dimulainya pembangunan pada 4 Februari sampai dengan 15 Februari 2022. Huntara dan Huntap yang dibangun dipastikan dapat memperhatikan faktor kenyamanan dan memberikan ruang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Yang dilakukan dalam tahap pemulihan atau peralihan setelah tahap tanggap darurat adalah relokasi, penyediaan lahan. Ini sudah yang kita miliki sekarang ada 81 hektar. Kemudian dibangunlah hunian sementara dan hunian tetap bagi 2.007 masyarakat yang harus direlokasi ke tempat itu. Alhamdulillah selama pelaksanaan kurang lebih dari tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022 kurang lebih 1,5 bulan sudah berdiri. Yang kita lihat pertama untuk hunian sementaranya ada 234 unit. Sementara hunian tetapnya ada 635 unit. Alhamdulillah ini sudah bisa terlaksana dengan cukup cepat dan mungkin dibandingkan dengan penanganan bencana lain terkait relokasi pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak, termasuk di Lumajang ini cukup cepat. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo mengapresiasi upaya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam mendorong ekspor mobil ke hampir 80 negara di 4 benua. Hal ini menjadi bukti kualitas sumber daya manusia Indonesia memiliki kualifikasi dalam memproduksi mobil untuk ekspor. Pandemi bukanlah sekedar ujian serta tantangan bagi sektor industri, melainkan mampu memberikan kesempatan untuk mengambil pangsa pasar baru dalam hal ekspor impor. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang berhasil melakukan ekspor perdana ke Australia. Dengan mengekspor mobil Fortuner sekaligus merayakan genapnya ekspor 2 juta unit, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mampu membuat penambahan destinasi tujuan ekspor mobil secara utuh atau completely build up dari Indonesia bertambah menjadi 4 benua, yakni Amerika, Asia, dan Afrika. Presiden Joko Widodo turut mengapresiasi upaya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam mendorong ekspor mobil ke hampir 80 negara di 4 benua. Hal tersebut pun membuktikan bahwa sumber daya manusia Indonesia memiliki kualifikasi yang baik dalam menghasilkan produk kualitas ekspor, khususnya dalam produksi mobil. Pandemi bukan hanya menghadirkan ujian dan tantangan bagi kita semuanya, utamanya bagi dunia usaha dan utamanya lagi bagi industri. Tetapi pandemi juga membuka untuk kita bisa mengambil peluang dan kesempatan yang ada. Baik itu mengambil pasar-pasar baru, yang peluang itu telah hari ini telah terbukti diambil kesempatan itu dengan baik oleh PT Toyota Motor Manufacturing dengan ekspor perdananya ke Australia. Karena itu saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi, karena apapun tadi kita sudah melihat produknya Fortuner, selain produk-produk yang lain, ini dihasilkan oleh SDM Indonesia yang memiliki kualifikasi yang sangat baik untuk produk ekspor. Hati-hati. Produk ekspor itu akan berkompetisi dengan produk-produk lain dari negara-negara produsen mobil. Pemerintah telah meluncurkan paket perdana warm application pada 3 Februari 2022 dengan sistem bubble. Paket ini direspon positif oleh para wisatawan Jepang, namun dengan beberapa catatan.
Terkait evaluasi program Warm Up Vacation Bali, Menparekraf juga mendapatkan respon yang baik dari peserta yang berasal dari Jepang terkait skema penanganan kedatangan PPLN dengan sistem bubble di Bali. Sampai saat ini penerbangan Garuda Indonesia rute Narita Denpasar terjadwal 1 kali penerbangan langsung setiap minggunya dengan menggunakan pesawat berbadan lebar atau wide body berkapasitas hingga 251 seats. Adapun return home policy di Jepang yang masih bersifat fluktuatif pada kondisi pandemik di Indonesia. Terlihat dari kendala bahasa pada platform aplikasi Peduli Lindungi, platform e-visa, serta biaya PCR di Jepang yang masih relatif jauh lebih mahal. Garuda Indonesia rute Narita Denpasar terjadwal 1 kali direct flight setiap minggu dengan pesawat berbadan lebar atau wide body dengan 250 seat atau 251 seat. Tanggal 16 Februari ini Singapore Airlines akan terbang. Dan tentunya dengan masa karantina yang lebih dipersingkat, baru saja diumumkan menjadi 3 hari, dan return home policy di Jepang yang masih bersifat fluktuatif, kita harapkan akan ada peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali. Masih ada kendala-kendala klasik seperti bahasa pada platform e-visa, biaya PCR di Jepang yang relatif jauh lebih mahal, dan lain sebagainya. Maskapai lainnya kita harapkan akan mulai berdatangan. Untuk yang Singapura kami diberikan informasi ada 100 booking seat untuk tanggal 16 Februari. Kami ingin mengajak seluruh stakeholders pariwisata ABCGM Pentahelix berkolaborasi dan bersinergi ciptakan regulasi kebijakan untuk mendukung pemulihan pariwisata Indonesia. Dan juga Kepri akan mulai dengan sistem bubble, dan ini diharapkan juga dari Singapura akan meningkatkan kualitas dan momentum dari kebangkitan kita, menciptakan lapangan kerja dengan program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan sebuah negara tidak terlepas dari pembangunan di segala bidang yang dilakukan. Terkait hal ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan diperlukan perpaduan yang harmonis antara pengetahuan, kelembagaan, diantaranya melalui 5 karakter pokok. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa terdapat 5 karakter kokoh yang mengkombinasi antara pengembangan teknologi dan kelembagaan yang inklusif di suatu negara. Pertama, instruksi karakter manusia sebagai pencipta. Kedua, pendidikan formal dan informal ditunjukkan menambah stok pengetahuan terhadap bidang yang ditekuni, bukan sekedar gelar kesarjanaan. Insentif kelembagaan inovasi mesti lebih besar ketimbang aturan main spesialisasi. Alokasi untuk jenis kegiatan dalam anggaran mata publik dirombak untuk menghasilkan inovasi. Dan terakhir adalah institusi pendidikan dan riset menjadi jangkar ekonomi. Negara yang kelembagaannya inklusif economic institution, cenderung kinerja ekonominya bagus. Sebaliknya negara yang kelembagaannya ekstraktif economic institution mempunyai kinerja ekonomi yang buruk. Negara yang berhasil menggabungkan ekonomi berbasis pengetahuan atau EBP dengan kelembagaan yang sulit terbukti menghasilkan capaian yang gemilang, misalnya Korea Selatan dan Finlandia. Kominfo Newsroom akan segera kembali sesaat lagi.